Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan baik-baik, sehat ya. Itu yang paling penting, tetap semangat. Dan seperti yang saya janjikan kemarin, ketika saya sudah membuat prediksi starting line up di bawah pelatih Patrick Kluivert yang berandai-andai kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil di dalam 11 pemain pertama menghadapi Cina dalam pertandingan tanggal 5 nantinya hari Kamis malam di GBK. Saat ini saya akan coba untuk bisa melihat opsi kemungkinan yang akan diambil oleh Branko Ivankovic, pelatih kepala tim nasional Cina. Ya, siapa-siapa yang akan dia mainkan untuk menghadapi tim kita. Ini kan yang perlu ditunggu juga. Ya, saya memprediksi memang ada 11 pemain, tapi mereka punya pemain yang sangat merata. Dan kita harus hati-hati mewaspadai Cina, karena mereka juga perlu untuk menang melawan kita. Ambisi itu yang mereka bawa. Mereka tidak ingin bermain imbang, apalagi kalah. Sama seperti kita. Karena Cina, kalau menang melawan kita, peluang mereka ke putaran keempat terbuka. Mereka akan menjamu Bahrain dalam pertandingan tanggal 10 di saat kita menuju ke Osaka menghadapi Jepang. Jadi itulah yang membuat bahwa Ivankovic akan menyusun kerangka timnya dengan sebaik mungkin untuk starting 11 yang menghadapi Indonesia. Memang ada beberapa pemain mereka sertakan ya termasuk mungkin Ule dan juga dengan terakhir Liu Rufan, pemain sayap mereka yang mereka tidak hadirkan, tapi buat saya tidak ada pengaruh apapun ya kalau bisa melihat di sini, karena untuk timnas kita fokus saja ya, karena target tujuan kita adalah 3 poin menghadapi Cina. Ya demikian juga saya bilang dengan mereka. Nah, lalu siapa 11 pemain Cina yang akan ditampilkan oleh Ivankovic melawan tim Garuda kita? Nah, The Dragons ini kemungkinan ya, kalau bicara dengan starting 11 mereka di bawah Mistar masih bisa akan mengandalkan pemain paling senior mereka yang punya pengalaman, itu Wang Dailei dari Shandong Taishan Club ya. Tapi dia membuat blunder ketika melawan Australia. Tapi apakah dia akan dimainkan? Itu kembali ke Ivankovic. Ada pelapis dari Wang Dailei sini, Yan Yunling, pemain dari Shanghai Port. Mungkin saja dia dimainkan. Tapi ini pertandingan krusial. Ya akan sangat berisiko untuk bisa memainkan pemain Yan Yunling. Ya, saya pikir Wang Dailei akan main di bawah Mistar. Oke. Kita coba bergerak dengan, mereka akan bermain dengan 4 back flat. Kalau kita kan 3 back. Ya, mereka dengan 4 back flat. Mungkin di sisi kiri mereka masih punya Lilei, ya. Mereka akan mainkan walaupun mereka masih punya Lilei ini dari Guan, atau mereka masih punya Wu Shaochong yang mungkin bisa dimainkan. Tapi saya memilih Lilei untuk bisa bermain. Nah, di kanan mungkin ada pemain muda seperti Hu Hetao. Meskipun ada pemain lain yang bisa ditempatkan di sisi kanan seperti Yang Zhejiang dari Shanghai Shenhua. Kalau Hu Hetao dari Chengdu Rokiang. Ya, untuk 2 fullback mereka. Di tengah tidak ada pilihan lain bagi Ivankovic. Dia punya Su Zhenji yang bermain di Shanghai Shenhua dan Jiang Guangtai yang bermain di Shanghai Port. Jadi itu 2 pemain yang akan bermain di 2 back tengah. Udah 4 back kan. Nah, kita bergerak ke posisi gelandang sekarang ya. Gelandang itu banyak opsi yang akan dipilih karena pemain-pemain mereka bagus ya, merata dalam skill, dalam kemampuan. Tetapi ada 4 pemain yang menurut saya bisa ditampilkan. Pertama, Wang Shanhuan dari Henan. Mungkin dia akan dimainkan. Kemudian kedua adalah Yang Minyan dari Chengdu Rokiang. Itu ada di sana. Ya, di posisi sayap dia bisa memainkan pemain seperti Hu Haoyang ya, atau Huang Shenyu dari Shandong Taishan. Ya, kalau Hu Haoyang dari Shanghai Shenhua. Ya, itu yang bisa dia lakukan. Satu gelandang serang yang akan ada. Nah, ini pemain berbahaya yang mengatur ritme permainan dari Cina. Kalau kita kan punya Tom Hai yang akan mengatur serangan, tapi mereka punya Serginho, pemain naturalisasi asal Brasil ini, dari yang bermain di Beijing Guoan. Dialah yang akan ditaruh oleh Ivankovic bermain sebagai gelandang untuk mengatur serangan. Nah, ini tugas dari Joe Pelupessy untuk bisa meredam pergerakan dia, sama seperti ketika dia menghambat pergerakan dari Marhun, pemain Bahrain. Nah, tugasnya di sini menghentikan pergerakan, mempersempit ruang dari Serginho, itu bagus. Sehingga pasukan bola ke depan tuh agak berkurang untuk sampai ke lini depan. Ya. Dan kita akan tunggu pertarungan yang menarik antara Serginho dan juga dengan Pelupessy. Oke,
di depan ya Ivankovic akan punya dua pilihan, ya, dua pemain yang dia lakukan di sini. Ya. Pertama Wei Shihao, pemain dari Chengdu Roseng, dia akan taruh. Kemudian Sang Yuning. Sang Yuning ini membuat satu di antara dua gol Cina ketika mereka mengalahkan kita di Qingdong dengan 2-1 pada Oktober 2024, dan dia akan tampil lagi. Ini pemain berbahaya. Jadi akan menjadi tugas bagi Jai Iches, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kalau dimainkan lebih awal, ya, untuk bisa meredam Sang Yuning ini. Di samping mereka punya Wei Shihao, ya, dan mereka punya kecepatan. Tapi dua pemain ini akan sangat bergantung dengan bola-bola, asis atau umpan-umpan terukur, akurat yang akan dilakukan oleh Serginho. Makanya saya bilang tadi kan menarik untuk bisa melihat ya duel antara Serginho dan juga Joy Pelupesi yang pasti ditugaskan untuk bisa memutus serangan lawan sebelum sampai ke garis pertahanan kita. Dan tugasnya yaitu menghentikan ya ruang gerak dari Serginho, karena ini pemain yang paling bagus. Tentunya kalau dia diberikan keleluasan akan berbahaya. Bola akan sampai ke Wei Shihao ya, atau dengan Yuning ya, Sang Yuning. Sebenarnya mereka masih punya pemain yang lain ya yang bisa diandalkan. Juga ada pemain-pemain muda mereka yang kuat ya. Wang Ximing juga oke. Kalau bisa dilihat ada Wang Yudao yang berbahaya, Wang Yudong. Ini pemain dari Shenzhen. Ini anak muda yang punya kecepatan, punya visi bermain yang bagus. Dan bukan tidak mungkin Wang Yudong dimainkan lebih awal, bukan tidak mungkin. Opsi itu terbuka. Tapi dia biasanya akan datang sebagai super sub, teman-teman. Jadi itu, di depan ada 6 pemain. Ya, lini depan yang dibawa oleh Ivankovic. Karena tugas mereka untuk bisa menang. 3 poin. Nggak ada punya pilihan lain buat mereka melawan Indonesia. Jadi banyak pemain-pemain depan yang... Tapi 2 yang saya bilang tadi di awal. Wei Shihao dan Sang Yuning yang akan lebih dulu untuk mendapat kesempatan bermain di starting 11 tim The Dragons untuk menghadapi Garuda. Jadi kita akan tunggu. Mereka akan bermain dengan skema pohon Natal mereka, dengan bermain dengan 4-4-2, karena mereka akan banyak bertarung di tengah. Mereka tahu, Ivankovic tahu Indonesia punya kekuatan dengan Tom Hai, Pelupesi. Juga ada 2 pemain yang sangat kuat dalam hal mendukung serangan, yaitu Kevin Dix di kanan dan juga dengan Verdong. Dan mereka memahami Kevin Dix bermain di Copenhagen yang sukses kemarin dengan 2 trofi. Kemudian dengan Verdong yang bermain di Nijmegen ini punya kecepatan. Jadi ini coba dihentikan oleh pemain-pemain Cina yang saya bilang tadi untuk bermain di tengah. Jadi rame duel yang akan bertarung di sisi tengah. Kita akan nantikan bersama ya untuk pertandingan Indonesia melawan Cina, dan apakah prediksi seperti yang saya bilang tadi itu akan bisa paling tidak 90% masuk, dan saya yakin apa yang saya bilang tadi sebagian besar akan masuk. Nama-nama itu untuk ditampilkan Ivankovic melawan Indonesia. Tapi apapun pemain yang ditampilkan, tetap sekali lagi kita mewaspadai mereka, tapi kita harus fokus, kita harus percaya diri, namun jangan berlebihan, jangan overconfidence, karena Cina juga tim yang baik, ya apapun, ya mereka tidak boleh dianggap enteng, tapi tetap harus optimis untuk tim Garuda. Dengan saya Bung Ropan berbicara.